Hai Tuan Sir kembali. Sebagai pelatih Pokemon, kita sudah tahu jika Pokemon juga ada fosilnya. Tergantung spesies apa yang punah, mereka akan dihidupkan kembali dengan teknologi canggih manusia di dunia Pokemon. Meskipun memang ini sangat tidak masuk akal dan melawan hukum alam, tapi ya namanya juga fiksi ya kan. Berbeda dengan Pokemon fosil, beberapa Pokemon ini malah bukan fosil. Jadi, jika kita melihat Pokemon dari inspirasi dan kemiripannya dengan inspirasinya, maka kita dapat memahami diri mereka dengan baik. Ketika Pokemon ini hidup damai di dunia Pokemon tapi tidak pernah terdaftar punah, maka kita pasti bertanya-tanya mengapa hal tersebut bisa terjadi. Sedangkan faktanya, beberapa Pokemon ini sebenarnya sudah punah kalau dilihat dari inspirasinya. Ya meskipun tidak semuanya ya, ada beberapa yang memang masih dikatakan sebagai fosil hidup. Ya sudahlah, mari kita masuk ke daftarnya saja. Let's go. Meganium. Dinosaurus adalah hewan punah yang pernah mendiami bumi jutaan tahun yang lalu. Ini adalah spesies hewan yang sangat purba dan yang paling terkenal di seluruh dunia. Penemuan fosil-fosil dari mereka juga tersebar di beberapa tempat, di mana pada akhirnya pasti ada saja spesies baru dari fosil binatang yang satu ini. Salah satu dinosaurus terbesar yang pernah mendiami bumi adalah Brontosaurus. Ia juga merupakan bagian dari dinosaurus herbivora, yang berarti ia memakan tumbuh-tumbuhan. Saat kamu menemukan Meganium, kamu akan mudah memahami ia sebagai Pokemon fosil, karena sebagian dari struktur tubuhnya menggambarkan binatang purba yang telah punah. Ya mirip kayak Brontosaurus gitu ya kan? Hanya saja lebih cerah dan masih menjadi Pokemon biasa, bahkan jadi starter di generasi kedua. Tropius. Dinosaurus pun pada umumnya bisa terlihat sama untuk beberapa spesies, tapi mereka akan berbeda dalam beberapa hal termasuk ciri fisik jika dilihat dengan seksama. Keanekaragaman makhluk purba ini juga telah banyak memberikan gambaran betapa bumi di masa itu sangat keras dan primitif. Hewan-hewan bahkan tampak tidak lazim. Terlihat mirip dengan Brontosaurus, ada teman dekatnya yaitu Brachiosaurus. Dinosaurus yang satu ini memiliki leher yang lebih panjang, namun kakinya agak lebih pendek, dan juga merupakan dinosaurus herbivora yang menjangkau dedaunan tinggi sebagai makanannya. Ini juga mirip seperti Tropius, Pokemon tipe grass dari generasi ketiga yang mencari buah-buahan tinggi untuk dimakan. Diuntungkan dengan lehernya yang panjang, dan punya ciri fisik yang mirip banget sama hewan purba tersebut. Tapi Tropius bukanlah Pokemon fosil. Charizard. Dinosaurus yang agak lebih kecil juga berkeliaran di bumi dengan berbagai ukuran, sehingga beberapa mungkin bisa saja sudah tak tersisa menjadi tulang belulang dari dampak kepunahan yang mereka alami. Velociraptor adalah spesies dinosaurus yang tergolong cukup kecil. Ya nggak kecil-kecil amat sih, ya sedanglah ukurannya. Dinosaurus ini punya kaki yang lebih panjang dan dua tangannya cukup kecil. Ini tuh mirip-mirip unggas tanpa bulu. Pokemon terbaru dari generasi ke-9 yaitu Charizard mendekati spesies hewan purba tersebut. Dapat dilihat jika Pokemon ini sangat mirip dengan mereka, sehingga seharusnya mereka juga sudah menjadi fosil. Tapi kenyataannya, Charizard adalah Pokemon biasa yang membantu perjalanan orang-orang. Mereka bisa ditemukan di Paldea dengan populasi yang stabil. Lapras. Ada juga jenis reptil air yang mendiami bumi bersamaan dengan kehadiran para dinosaurus. Mereka hidup mengisi lautan atau perairan dengan berbagai bentuk dan ukurannya. Plesiosaurus adalah salah satu yang cukup terkenal. Mereka hidup pada masa periode Jurassic dan telah punah bersama para dinosaurus lainnya. Lapras adalah Pokemon tipe water dari generasi pertama. Ini sebenarnya adalah Plesiosaurus tapi dalam versi bercangkangnya. Meskipun memang Lapras sebenarnya juga hampir mengalami kepunahan, tapi mereka masih tetap ada hingga bertahun-tahun di dunia Pokemon. Kepunahannya juga bukan berasal dari zaman purba, tapi lebih ke invasifnya manusia dan penangkapan yang berlebihan. Secara teknis, ia sebenarnya juga fosil. Mamoswine. Salah satu yang terkenal dan sedang diupayakan untuk dihidupkan kembali adalah mamut. Mamalia yang satu ini sudah sangat terkenal dan menjadi salah satu hewan purba yang dicintai. Mamut adalah genus gajah tapi sudah punah. Ukuran tubuhnya jauh lebih besar dari ukuran gajah yang hidup saat ini. Mereka punya gading yang lebih panjang dan juga runcing dari gajah pada umumnya. Mamoswine sebenarnya juga merupakan fosil Pokemon. Mereka punah tapi ditemukan kembali di dunianya. Tapi mereka tetap tidak terdaftar dalam kelompok fosil Pokemon. Keseluruhan tubuhnya jelas saja merupakan seekor mamut. Centiskorch.
Saking melimpahnya oksigen bumi di zaman purba, hewan-hewan pun memiliki ukuran yang benar-benar besar dan tak terbayangkan jika masih hidup. Jika kita melihat serangga zaman sekarang, mereka bisa dikatakan masih lebih kecil daripada nenek moyang mereka. Arthropleura adalah genus kaki seribu yang telah punah, yang menjadi hewan invertebrata terbesar yang pernah mendiami bumi. Mungkin Centiskorch bukanlah hewan berupa kaki seribu, ia adalah lipan atau kelabang dalam ukuran yang lebih besar. Tapi, tidak dapat disangkal jika sebenarnya ia juga termasuk dalam desain Arthropleura, dan sebenarnya juga bisa masuk dalam kelompok Pokemon fosil, dengan kemiripan yang juga sangat mendekati. Tapi tentu saja Pokemon ini adalah Pokemon biasa yang masih berkeliaran di Galar Region. Yanmega. Dengan sayap yang membentang lebar, Meganeura adalah capung purba raksasa yang pernah hidup di bumi. Bayangkan saja bagaimana serangga sebesar ini masih hidup di bumi hingga saat ini. Apalagi ia juga merupakan hewan predator. Yanmega didasarkan pada hewan purba ini, di mana dapat dilihat bagaimana ukurannya yang juga jauh lebih besar dari capung pada umumnya. Namanya juga mengandung nama serangga purba tersebut. Dan uniknya Pokemon ini bukanlah kelompok fosil. Kamu dapat menangkap mereka atau mereproduksikan ia dari bentuk awalnya. Genesect. Semut memiliki lebih banyak populasi di bumi. Keanekaragaman spesies mereka tersebar luas di berbagai negara. Di zaman purba sendiri ya, semut pun sudah eksis mendiami bumi. Mereka berkeliaran dan bahkan hidup bersama para dinosaurus, yang tentu saja gigitannya lebih menyakitkan dari semut biasa. Genesect jelas adalah semut purba yang dimaksud. Pokemon ini memang sudah punah di dunia Pokemon. Sebelum akhirnya mereka dihidupkan dan di-upgrade dengan senjata yang lebih mumpuni. Meskipun terdaftar sudah pernah punah, tapi mereka juga tidaklah masuk dalam kelompok Pokemon fosil. Ceritanya saja yang mendeskripsikan mereka dalam keadaan punah. Relican. Sulcan adalah ikan purba yang masih hidup hingga saat ini. Mereka ditemukan dalam 2 spesies. Mengambil ikan purba ini, Relican adalah satu-satunya Pokemon fosil hidup yang tertulis langsung dalam datanya. Pokemon ini merupakan Pokemon yang berasal dari generasi ketiga dan dapat ditemukan dengan menyelam dalam kondisi yang langka. Ini juga sangat sesuai dengan inspirasinya yang juga merupakan fosil hidup. Tapi biar begitu pun ya, mereka bukanlah Pokemon fosil. Venusaur. Mewakili seluruh nama hewan purba ikonik, kata Saur sepertinya selalu melekat untuk melambangkan mereka. Tapi percaya nggak kalau sebenarnya ada spesies katak atau kodok purba yang pernah ditemukan? Katak tersebut dinamai Belzebupo. Ia adalah katak prasejarah dengan ukuran besar yang diidentifikasikan di tahun 2007. Sebenarnya jauh dari kemunculan Venusaur yang kita tidak tahu secara pasti ia terinspirasi dari hewan purba atau bukan. Tapi yang pasti, nama Venusaur pun bukanlah sesuatu yang berkaitan dengan dinosaurus. Tapi melihat Belzebupo Ampinga ini, dapat dikatakan jika ia juga merupakan Pokemon fosil tapi bukan fosil. Dan itulah beberapa Pokemon biasa yang sebenarnya adalah fosil. Bukan tidak mungkin mereka mengalami kepunahan, tapi mungkin kepunahan mereka teratasi dengan baik dengan penemuan yang melimpah di suatu tempat. Baiklah, sampai di sini video hari ini. Maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin ada kalimat yang kurang tepat, mohon bantu koreksi ya. Kita ketemu lagi di next video, aku pamit dulu. Dadah!